Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Tomo. Kita akan membahas general test tanggal 13 Desember yang lalu. Ini adalah general test terakhir, karena setelah ini tidak ada latihan general test lagi, karena masuk SMP menggunakan umur bagi jalur zonasi dan menggunakan rapot bagi prestasi akademik dan menggunakan sertifikat atau piagam bagi prestasi non-akademik. Baik, kita mulai pembahasannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ini untuk nomor 1 sampai 14. Harus hati-hati bacanya. Diagram di bawah menunjukkan hasil kebun mangga Pak Reza. Banyaknya pohon mangga A 450. Masing-masing pohon rata-rata menghasilkan 50 buah mangga. Kita lihat. Ini A 450. Kalau segini 450 berarti 1 derajat 5 dong. Nah, ini 135. Ini 72. Padahal kalau lingkaran itu harus 360. Berarti D itu D 360 kurang ini, 63 D-nya, 63 derajat. A itu 450 derajat. A itu 450 pohon. Ini namanya diagram lingkaran, jumlah seluruhnya harus 360. Jadi ini 90, 135, 72 berarti 360 kurangin semua, ini 63. Kalau dijadikan persen, itu semua harus 100%, berarti ini seperempat nih. 90 per 360 kali 100%, ini 25%. Ini 25%, ini lebih dari 25%. Ya, nanti kita hitung aja. Ini 72 per 360 itu seperlima kali 100% berarti ini 20%. Ya, kita lihat soalnya. Bagian A, jika diukur dengan persen hasilnya ya 25%, 90 per 360 kali 100%. Jadi seperempat kali 100 sama dengan 25%. Nah, ini kan seperempat ya. Seperempat kali 100, 25. Bagian C jika diukur dengan persen adalah kan 75 derajat harusnya 360, 72 harusnya 360. 72 per 360 kali 100%. 72 per 360 itu 1 per 5. 1 per 5 kali 100% jadi 20%. Jadi 20% ya. Besar sudut D adalah, nah D itu 360 kurang 90 kurang 135 kurang 72. Jadi 63. Ini semuanya 360 dikurangin yang ada semua berarti 63 ya. Berapa banyak pohon mangga seluruhnya? Nah, kita lihat. Ini tadi kan menurut cerita segini ini 450 seperempat. Ya semuanya ya 450 aja seperempat berarti semuanya kaliin 4 berarti 1800. Karena seperempatnya aja 450. Jadi 450 dibagi seperempat sama dengan 450 kali 4 jadi 1800. Jika harga setiap mangga 2000 buah, berapa rupiah hasil mangga jenis A? Ya 2000 kali 450 kali 50. Kan tadi 50 itunya apa? 450 kali 2000 harga mangga terus kali 50. Sama dengan 45 juta. Selisih banyak mangga jenis C dan D adalah C kan 72, D kan 63, berarti selisihnya 9 derajat. 9 kali 50. Dari mana 50? 50 dari sini, ini kan 450 bagi 90, tadi kan 50. Kan ini ceritanya katanya 450, berarti 1 derajatnya 50. Nah ini kurang ini kan 9, 72 kurang 63, 9. 9 kali 50 jadi 450. Jadi 9 dari 72 kurang 63, terus kali 5, jadi 45. Banyak pohon mangga jenis B dan D adalah berapa buah? B 135, D 63. 135 tambah 63 sama dengan 198.
198 kali 5 sama dengan 990. Perbandingan jumlah pohon mangga jenis A dan B adalah ya 90 banding 135, jadi 2 banding 3. Ini kecilin lagi. Kandungan vitamin pada buah mangga yang telah matang dan berwarna kemerahan. Nah, kalau kemerahan ada vitamin A-nya. Kalau kuning doang vitamin C. Itu kata para ahli buah-buahan. Kalau kuning doang vitamin C. Kalau kuning kemerahan jadi vitamin A. Jadi kalau kayak pepaya itu ada vitamin A-nya, vitamin C-nya juga ada. Pohon mangga jenis A mempunyai sifat batangnya kuat tapi buahnya asam. Pohon mangga C batangnya kecil dan lemah tapi buahnya manis. Pak Reza ingin mempunyai pohon mangga yang mempunyai sifat baik dari kedua jenis pohon itu. Bagaimana caranya? Berarti yang pohon A ini kuat, sifat bagusnya kuat, tapi buahnya asam dibuang, buahnya biar nggak ada buahnya, yang kepake pohonnya. Pohon C buahnya manis, tapi batangnya lemah, berarti kita pengen buah yang manis tapi batangnya kuat. Bagaimana caranya? Caranya yaitu menempel tunas pohon mangga C pada pohon mangga A. Berarti pohon mangga yang bawahnya yang nyari air dan mineral dalam tanah pakai pohon mangga A. Tapi pas udah jadi buah pakai pohon mangga C. Jadi menempel tunas pohon mangga C ke pohon mangga A. Jika Pak Reza menanam pohon mangga dari biji C, kemungkinan yang terjadi adalah belum tentu sifat tumbuhan baru itu sama dengan pohon mangga C karena kan mungkin terjadi penyerbukan bastar ya. Biji mangga yang ditanam akan mengalami perubahan sifat jika apa? Jika mengalami penyerbukan bastar, jadi B. Cara mengembangbiakkan tanaman mangga agar cepat berbuah adalah mencangkok, itu udah hafal kali itu ya. Keuntungan mencangkok antara lain ya cepat berbuah. Berikutnya ada bacaan baru. Wabah ini tidak diketahui pasti asal mulanya. Tapi kegemparan berita dimulai ketika kota Wuhan di Cina melakukan kebijakan lockdown di kota tersebut. Virus ini mudah sekali menular. Dia bisa berkembang biak dengan cepat jika berhasil mencapai tempat yang bisa dijadikan inang untuk berkembang. Tempat itu adalah sel-sel pernapasan manusia, terutama bagian paru-paru dan tenggorokan. Virus ini tidak bisa berkembang pada tangan, kaki, atau saluran pencernaan. Virus ini juga akan mati jika terkena air sabun, antiseptik, dan suhu yang tinggi. Pencegahan penularannya adalah sering cuci tangan dengan sabun, makan makanan bergizi, dan selalu memakai masker jika keluar rumah. Judul yang tepat bacaan di atas adalah apa? Ya ini, wabah corona ya. Berikut ini kata yang sama artinya dengan lockdown adalah mengisolasi wilayah. Kalau arti kata itu apa? Lockdownnya salah. Nah, ini kan lock itu kan kunci ya. Nah jadi tapi artinya bukan kunci gembok, mengisolasi wilayah atau mengunci wilayah. Nomor 17, sel tubuh manusia yang bisa diserang corona adalah alat pernapasan bagian dalam. Jadi kalau masih di tangan belum bikin penyakit ya. Kalau dari tangan pindah ke hidung terus masuk tenggorokan baru jadi penyakit. 18, salah satu pembunuh virus ini adalah air sabun. Cuci tangan pakai sabun, virusnya mati. Vitamin C itu untuk memperkuat tubuh saja ya. Tapi bisa bertahan kalau ada virus, kalau vitamin C-nya cukup. Jadi air sabun yang membunuh. Tangan Banu terpapar 2000 virus corona, tapi Banu tidak sakit corona karena virus tidak masuk ke alat pernapasan. Cuman di tangan aja, kalau udah cuci tangan hilang virusnya ya. Wabah penyakit yang meluas disebut pandemi. Ya, sampai sini dulu pembahasan kita. Terima kasih. Sekali lagi ini adalah
general test terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.